Bapak Ibu, apa kabar? Perkenalkan saya Felicia Dinda yang hari ini akan membawa sesi konferensi bawah pohon Kongko-kongko berfaedah dan berisi dengan expert dari MyJCDC. Kita baru aja comeback sambil meramaikan Hari Lingkungan Hidup dan hari ini saya ingin memperkenalkan taman baru di JCDC dengan pohon dan juga cuaca yang indah. Dan pada sesi konferensi bawah pohon kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara orang tua dapat hadir dan terkoneksi dengan anaknya karena memang ini udah banyak banget orang tua yang mungkin merasa kesulitan dengan gimana sih caranya terkoneksi dengan anak gitu. Nah, topik yang satu ini penting banget bagi orang tua untuk meningkatkan hubungannya dengan pasangan, dengan anak, bahkan juga dengan diri sendiri. Di samping saya sudah ada Miss Novilia Anggreni, MC psikolog sebagai psikolog klinis anak dari JCDC yang akrab dipanggil Miss Novi. Hari ini Miss Novi adalah narasumber kita dan mari kita ketemu dengan Miss Novi. Halo Miss Novi, apa kabar? Halo Miss Feli, baik. Miss Feli gimana nih kabarnya? Aku kabarnya baik, Miss. Oke, hari ini menarik banget ya Miss topiknya gitu. Gimana pentingnya kita sebagai orang tua untuk hadir baik secara fisik, emosional maupun pikiran ketika kita berinteraksi ya sama anak kita di rumah. Meskipun kita sebagai orang tua pastinya punya aktivitas yang banyak ya, aktivitas yang padat. Nah coba nih ya, Miss Feli kan kerja full time ya sekarang. Apa sih yang Miss Feli rasain atau apa yang Miss Feli pikirin ketika Miss Feli pulang kerja terus sampai di rumah? Oke. Yang biasanya aku rasain ya setelah pulang kerja itu pasti capek ya, apalagi kalau misalnya perjalanan pulang pergi ke kantor tuh kayak jauh gitu, itu kan makan waktu, terus habis itu makan tenaga fisik juga, emosionalnya juga pasti kan capek gitu loh, udah dipakai mikir, terus habis itu di rumah juga pas di rumah pasti ada tanggung jawab yang harus kita lakuin gitu kan. Pengennya sih istirahat ya Miss, cuma kita pasti harus menyelesaikan tanggung jawabnya dulu baru bisa istirahat gitu sih kalau misalnya dari aku. Oke, terima kasih ya Miss Feli sharingnya. Jadi ada yang baterai tubuhnya sudah berkurang setelah dipakai di tempat kerja, kemudian di rumah masih harus ada tanggung jawab lain yang dikerjakan gitu ya. Ada peran-peran lain mungkin ya di rumah yang memiliki tanggung jawab tertentu gitu. Nah, boleh nggak Bapak Ibu sharing nih, apa sih yang dilakukan ketika sampai di rumah setelah pulang kerja? Apa sih yang Bapak Ibu lakukan biasanya di rumah? Boleh tolong tulis komentarnya di kolom komentar gitu. Jadi kebayang ya Miss Feli gimana para orang tua ini setelah bekerja di luar rumah terus pulang lagi ke rumah, ada peran-peran, ada tugas-tugas baru lagi yang harus dilakukan gitu ya. Perannya sebagai suami atau sebagai istri, kemudian peran sebagai ayah atau sebagai ibu. Terus di rumah juga masih ada lagi perlu untuk berinteraksi dengan anaknya ya, seperti itu. Aku kebayang banget sih Miss Novi karena pasti sebagai orang tua gitu ya, apalagi yang bekerja gitu, pasti ada peran-peran lainnya gitu di kantor sebagai karyawan, di rumah sebagai orang tua dan pasangan juga gitu. Pasti dari peran-peran itu muncul tanggung jawab yang harus diselesaikan, yang harus diemban gitu ya dari peran tersebut. Nah, Miss, di balik kesibukan orang tua ini ada nggak sih cara-cara biar orang tua tuh bisa hadir untuk membersamai tumbuh kembang anak? Oke, jadi kalau Miss Feli pernah dengar ada yang namanya mindfulness. Jadi mindfulness itu bisa bantu kita untuk hadir dalam situasi saat ini gitu. Jadi mindfulness ini kita secara sadar, secara tenang, kita juga fokus di keadaan saat ini aja nih. Kita melepaskan pikiran-pikiran kita di masa lalu, pikiran-pikiran kita di masa depan gitu. Jadi di sini aja apa yang kita lihat di depan mata, kita dengar, kita rasakan, tidak ada unsur judgment, tidak ada unsur menghakimi gitu. Oke, berarti emang ada ya Miss nih caranya namanya mindful nih. Betul, Miss Mindfulness. Feli. Oke, nah boleh tahu nggak sih Miss cara melakukan aktivitas apa mindfulness ini tuh gimana sih? Oke, jadi mindfulness itu tadi ya artinya kita sepenuhnya sadar akan pikiran kita, perasaan kita, emosi yang kita rasakan, terus perilaku kita juga saat ini. Misalnya ketika kita makan,
kita benar-benar hadir dalam aktivitas makan, kita merasakan rasa makanannya, kita mencium bau makanannya. Terus misalnya kita ngerasain, oh kalau kerupuk itu keras, nasi itu lebih lembek rasanya gitu ya. Nah, ketika kita bicara dengan orang lain, kalau konteks mindfulness dalam interaksi kita dengan orang lain, berarti kita fokus mendengarkan orang itu. Kita lihat ekspresi wajahnya, kita dengar intonasi bicaranya. Oh, lebih kenceng, ada penekanan. Apakah kesal mungkin orang itu gitu ya. Nah, sebaliknya nih Miss Feli, ketika kita tidak menerapkan mindfulness, kita cenderung fokus sama diri kita sendiri. Jadi kita sibuk sama apa yang kita pikirin, apa yang kita rasain. Kita tidak fokus untuk mendengarkan orang yang kita ajak bicara gitu. Nah, mindfulness ini tuh bisa kita latih dengan aktivitas pernafasan. Kalau misalnya Miss Feli sering dengar teknik breathing, deep breath dan lain-lain, itu bisa kita pakai tuh. Terus kita ambil waktu untuk fokus dan menyadari sensasi-sensasi yang kita rasakan pada saat ini gitu. Jadi misalnya apa aja sih sensasi apa dari indera penglihatan kita nih? Kita ngelihat, aku lihat Miss Feli, aku lihat ada pohon-pohon di sini. Terus aku dengar suara angin-angin gesekan daun-daun kena angin gitu saat ini. Terus kita rasain juga sensasi-sensasi yang ada di tubuh kita, dingin, panas gitu. Oke. Berarti emang butuh apa ya, benar-benar hadir saat itu ya Miss ya, untuk diri sendiri. Dan juga ini kan mungkin prakteknya adalah untuk gimana caranya kita menyadari sensasi di diri sendiri gitu ya. Betul. Nah, kalau mindfulness ini dipraktekkan ke dalam pola asuh tuh kayak gimana sih Miss? Oke, jadi ketika mindfulness kita praktekkan dalam konteks pola asuh ya, berarti kita melibatkan kesadaran kita secara penuh, kesadaran kita sepenuhnya untuk berinteraksi dengan anak kita. Nah, kesadaran di sini tuh artinya kita betul-betul sadar terhadap perasaan anak kita, apa yang dipikirkan oleh anak kita, cerita-cerita mereka, apa yang mereka mainkan gitu. Nah, nantinya dengan menerapkan mindfulness ini, kita bisa lebih memahami ya apa yang dirasakan anak kita, apa yang dipikirkan oleh anak kita, sehingga kita paham anak kita melakukan perilaku tertentu itu tuh apa sih yang melatar belakanginya. Nah, nantinya kita bisa menampilkan atau kita bisa memberikan respon yang sesuai dengan anak kita, seperti itu. Oke, jadi emang cara mindfulness dalam pola asuh itu ya berinteraksi dengan anak ya mindful, hadir, nggak cuma secara fisik ya, tapi juga emosional, pikirannya juga hadir gitu ya Miss. Dan juga kita bisa berinteraksi dengan lebih mindful dengan ya merespon anak dengan baik gitu ya. Nah, apakah ada nih Miss perbedaan dari anak yang orang tuanya mindful dan anak yang mungkin dari orang tua yang kurang mindful gitu? Nah, biasanya memang ada perbedaan ya Miss Feli antara orang tua yang sudah menerapkan mindfulness dengan yang belum gitu. Jadi kalau misalnya orang tua yang belum mempraktekkan mindfulness, biasanya mereka masih sibuk sama dirinya sendiri. Mereka sibuk dengan pikirannya, mereka sibuk dengan perasaannya gitu. Misalnya apa yang terjadi di kantornya pada hari itu belum selesai nih. Jadi berdampaklah ketika berinteraksi dengan anaknya di rumah pada malam hari gitu. Kan tadi saya cerita ada dampak ya, memang pastinya ada efek ya ke anaknya ketika kita belum menerapkan mindfulness gitu. Misalnya kita menemukan perilaku-perilaku yang lucu dari anak-anak kita yang sebenarnya itu mungkin dampak dari kita yang belum sepenuhnya mindful. Misalnya anaknya sebenarnya merasa tidak didengarkan atau anaknya merasa tidak dimengerti, tidak dipahami karena orang tuanya masih sibuk memikirkan yang akan datang atau masih sibuk sama yang kejadian di tadi pagi atau bahkan di hari kemarin-kemarin gitu. Jadinya yang kita lihat perilaku yang lucu ya gitu, yang kita sering bilangnya aduh nggak nurut banget sih, aduh nakal banget sih, aduh caper banget sih gitu. Yang sebenarnya itu tuh ada behind story-nya ya, kenapa ada alasannya kenapa anak berperilaku seperti itu. Oke. Iya, aku juga pernah dengar nih Miss cerita dari orang tua yang kata, misalnya pengasuhnya nih bilang anaknya oke-oke aja kok gitu. Terus ketika sama orang tuanya beda cerita, malah kayak
apa ya, berusaha mungkin bandel gitu, atau ada muncul tingkah-tingkah lucu nih gitu ya, yang mungkin aja ternyata dari tingkah-tingkah itu sebenarnya mereka tuh mau ini loh, mau mendapatkan perhatian gitu ya dari Betul orang tuanya. Oke, nah mungkin aja kan orang tua saat itu nggak ngerti gitu ya, mungkin anaknya ini maunya apa sih, kok bandel ya, mungkin ada apa nih gitu kan. Betul. Nah mungkin aja ada nggak sih Miss cara biar orang tua tuh mungkin apa ya, saling mengerti gitu loh, mungkin ngomonginnya soal koneksi gitu ya. Kalau dari koneksi sendiri, apakah mindfulness ini bisa mendukung koneksi antara keluarga gitu? Nah, tentu bisa Miss Feli, karena dengan kita sadar, kita hadir ketika kita berinteraksi dengan anak kita bisa lebih memahami perasaan dan juga pikiran anak kita jadi lebih paham juga perilaku yang dimunculkan oleh anak itu tuh karena apa ya, apa sih yang melatar belakangi perilaku anak kita gitu. Dibandingkan dengan ketika kita tidak menerapkan mindfulness tadi itu, orang tua jadinya kurang bisa memfokuskan pikirannya, perasaannya, dan perilakunya pada relasinya dengan anak pada saat itu gitu. Nah, ini kan juga berdampak ya jadinya untuk membangun hubungan yang lebih berkualitas, hubungan yang lebih positif antara orang tua dan anak gitu, yang nantinya bisa mendukung perkembangan anak-anak kita seperti itu. Ngomongin tentang koneksi nih Miss Feli, di GCDC itu kan menggunakan metode DIR floor time ya. Kalau DIR floor time itu kan sangat mengutamakan hubungan, koneksi, relasi yang hangat dan positif antara anaknya dan juga pengasuh atau pendampingnya gitu. Nah, itu tuh nanti untuk memupuk berbagai aspek perkembangan anak seperti itu. Nah, kalau di GCDC ini kan setiap aspek tumbuh kembang anak sangat diperhatikan kan ya oleh para ahlinya dari berbagai bidang. Jadi kalau misalnya di GCDC itu ahlinya ada psikolog, ada dokter, terus ada terapis juga ya. Terapis di sini ada terapis wicara, terapis okupasi, fisioterapis gitu. Nah, para ahli ini bekerja sama dengan menggunakan pendekatan yang berbasis koneksi tadi di IR floor time dengan mengutamakan kekuatan individu yang nantinya diharapkan bisa lebih mendorong optimalisasi perkembangan anak sesuai dengan keunikannya masing-masing. Wah, keren banget nih JCDC ya Miss ya, menggunakan metode DIR floor time. Betul, gitu. Miss Feli. Nah, berarti itu memang semua aspek pertumbuhan tuh benar-benar diperhatiin ya Miss ya. Betul. Oke, dan termasuk juga bisa untuk keluarga kayak misalnya ngomongin pola asuh, terus habis itu juga dinamikanya gitu ya. Betul, Miss Feli. Nah, jadi gimana nih Miss tips-tipsnya biar orang tua itu bisa mindful di samping semua kesibukannya gitu? Oke, jadi kalau tipsnya untuk kita bisa mempraktekkan mindfulness tadi itu adalah dengan be present at the moment gitu. Jadi misalnya ketika kita sudah mulai sibuk memikirkan hal-hal yang ada di depan atau sibuk memikirkan apa yang sudah terjadi tadi atau kemarin, kita ambil waktu, kita take time untuk fokus sama apa yang ada saat ini gitu. Apa sih yang terjadi, apa yang ada di depan mata kita gitu. Seperti yang tadi sudah kita bahas ya, kita rasakan sensasi-sensasi, teknik breathing dan lain-lain gitu. Itu gunanya untuk membantu kita untuk fokus apa yang terjadi pada saat ini dulu, apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan dan lain-lain pada saat ini. Seperti itu. Nah, kalau untuk orang tua sendiri nih untuk menerapkan mindfulness parenting, mungkin bisa dengan fokus dulu sama apa yang dilakukan, apa yang terjadi di anaknya gitu. Jadi misalnya fokus melihat apa yang dilakukan oleh anak ketika ngobrol atau ketika lagi main, ekspresi anak kita tuh kayak gimana sih, happy kah, kesal kah karena nggak kepasang-pasang nih mainannya gitu kan. Terus kita dengar suara anak kita gitu, kita bisa sambil wondering sebenarnya sensasi apa sih yang dirasain sama anak kita ketika main, terus apa sih yang dirasain, kita wondering juga apa sih yang dipikirin sama anak kita, kok bisa ya legonya dibikin jadi seperti itu, kok nggak kepikiran ya gitu. Nah, setelah berbincang-bincang tadi di balik kesibukan orang tua gitu menjalani berbagai perannya, misalnya bekerja atau mengurus rumah dan mengurus anak juga, kita tuh bisa
punya cara gitu ya untuk gimana sih caranya biar hadir untuk anak, dan itu dengan caranya adalah mindful parenting. Nah, mindfulness parenting ini juga bisa banget diterapkan dalam aktivitas-aktivitas yang kita lakukan setiap harinya. Betul banget Miss Feli. Jadi memang mindfulness parenting ini bermanfaat sekali ya untuk kita semua gitu. Tidak hanya kita sebagai individu, tapi juga bermanfaat untuk kita sebagai orang tua. Terus mindfulness parenting ini juga bisa membantu para orang tua, baik yang bekerja maupun tidak bekerja. Walaupun orang tua tidak bekerja, tapi kan kita punya tugas atau mengemban peran-peran yang lain ya gitu. Selain parent, kita punya aktivitas yang lain gitu. Sehingga penting juga nih untuk menerapkan mindfulness parenting. Nah, dengan mindfulness parenting, orang tua sepenuhnya sadar dan hadir ketika berinteraksi dengan anaknya, sehingga terbentuklah koneksi yang lebih hangat, yang lebih positif, yang lebih berkualitas dengan anak-anak kita, seperti itu. Jadi kalau kita bisa saling terkoneksi nih, kita kan jadi lebih bisa memahami ya satu sama lain gitu. Kita kan nggak bisa nih main tebak-tebakan soal perasaan, ya nggak Miss Feli. Jadi sama pasangan aja kita nggak bisa main tebak-tebakan, apalagi sama anak kita. Bener banget, bener banget. Aku setuju banget. Kita nggak mungkin ya main tebak-tebakan soal perasaan. Berarti itu memang harus terbentuklah koneksi ini biar bisa saling ngerti gitu ya Miss ya. Betul. Wah, terima kasih banget nih Miss Novi untuk informasinya. Sama-sama Miss Feli. Nah, ini informasi ini semoga bisa berguna ya untuk para orang tua untuk lebih terkoneksi lagi dengan anak-anaknya, dan juga semoga bisa membantu untuk lebih mindful lagi ke depannya dalam menjalani day-to-day lainnya. Apabila Bapak Ibu ingin tahu lebih lanjut mengenai pola asuh, bisa langsung subscribe channel JCDC dan juga follow Instagram kami di @my_JCDC. Sampai ketemu di konferensi bawah pohon selanjutnya. Dadah! Dadah!